laporan praktikum botani umum tentang pertumbuhan dan perkembangan dari saya, Rizky Firmansyah, dengan NIM 2502050, dosen pengampu Cisalmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses biologis utama yang menentukan perubahan struktur dan fungsi organisme sejak fase awal kehidupan. Pertumbuhan menggambarkan peningkatan ukuran tubuh yang terjadi akibat bertambahnya jumlah dan volume sel. Sementara itu, perkembangan berhubungan dengan proses diferensiasi sel, peningkatan kualitas jaringan serta pematangan fungsi fisiologis organisme. Menurut Wijaya 2019, tujuan praktikum mengetahui fase-fase pertumbuhan awal tanaman seperti proses perkecambahan, pertambahan tinggi batang, serta jumlah daun. Mengamati pengaruh berbagai faktor lingkungan, cahaya, air, dan nutrisi terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Membedakan konsep pertumbuhan yang bersifat kuantitatif dan perkembangan yang bersifat kualitatif pada tanaman. Alat dan bahan yang digunakan yaitu anjir bambu, ambrometer, penggaris, batang anggrek, mangkok plastik, jangka sorong, styrofoam, dan buku tulis. Cara kerja: A. Penanaman dan perkecambahan. Siapkan polybag berisi media tanam, tanah, pasir, dan kompos. Tanam benih kacang hijau atau jagung atau kedelai dengan kedalaman kurang lebih 2 cm sebanyak 2-3 biji per polybag. Siram dengan air secukupnya hingga lembab. Letakkan polybag di tempat dengan cahaya cukup. B. Perlakuan lingkungan opsional. Bagi tanaman dalam beberapa kelompok perlakuan, intensitas cahaya berbeda, terbuka versus teduh. Frekuensi penyiraman berbeda, setiap hari versus 2-3 hari sekali. Nutrisi berbeda, air biasa versus larutan pupuk. Beri label pada setiap kelompok perlakuan. C. Pengamatan pertumbuhan. Amati setiap 2 hari sekali, ukur parameter tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, dan warna daun. Indikasi perkembangan klorofil. Setelah 2-3 minggu, ambil sampel tanaman. Timbang bobot basah, akar, batang, daun. Keringkan di oven 70% Celcius 24 jam, timbang bobot kering. D. Pengamatan perkembangan. Catat munculnya fase perkembangan, pecahnya biji, muncul hipokotil atau epikotil, pembukaan daun pertama, cabang, dan bunga. Diskusikan perbedaan pertumbuhan, tinggi, jumlah daun, biomasa, dan perkembangan diferensiasi organ, pembungaan, perubahan warna daun. E. Analisis data. Susun grafik pertumbuhan, tinggi tanaman versus waktu, jumlah daun versus waktu. Bandingkan antar perlakuan, cahaya, air, dan nutrisi. Diskusikan faktor paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Hasil dan pembahasan. Tanaman kelapa sawit menunjukkan dinamika pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari genetika dan kondisi kultur hingga lingkungan tumbuh dan pemupukan. Pada tingkat awal, misalnya dalam pembibitan, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk NPK bersama biofertilizer mycorrhiza dapat mengoptimalkan pertumbuhan bibit kelapa sawit. Dalam studi terhadap bibit di lahan ultisol, kombinasi NPK dan mycorrhiza terbukti meningkatkan pertumbuhan vegetatif awal tanaman kelapa sawit. Menurut Ningsih dan Siregar 2023. Yang terakhir, kesimpulan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan 2 proses penting dalam siklus hidup makhluk hidup. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif berupa peningkatan ukuran dan jumlah sel, sedangkan perkembangan adalah perubahan kualitatif yang mencakup diferensiasi sel dan pematangan fungsi organisme. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti gen dan hormon, serta faktor eksternal seperti nutrisi dan lingkungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara terkoordinasi untuk membentuk organisme yang matang dan mampu berfungsi optimal.